Sluku, sluku, batak, batak, ela, elo, sirama menyang Solo, lah oleh payung muta. Itulah tembang sluku-sluku batak yang digunakan Sunan Kalijaga dalam menyebarkan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan kisah Sunan Kalijaga. Sahabat Mapsi penasaran? Begini ceritanya. Tuban adalah daerah kadipaten yang berdaulat dengan kerajaan Majapahit. Pada saat itu yang menjadi bupati adalah Tumenggung Wiladikta. Beliau mempunyai seorang putra bernama Raden Said atau Raden Sahid. Pada saat itu Raden Said tidak suka dan bersedih dengan ulah para pegawai kadipaten yang membuat rakyat menderita. Ketika malam telah gelap dan semua penghuni istana tertidur lelap, Raden Said berjalan berjingkat-jingkat menuju gudang istana. Ladalah, penjaga belum tidur rupanya. Apa boleh buat, akan kusirap kalian dengan ajian sirap begandaku. Tidur, tidur, aji sirap begandaku. Iya, ja. Akhirnya penjaga gudang terlelap dalam tidurnya. Raden Said kemudian mengambil bahan makanan tersebut dan membagi-bagikannya kepada rakyat yang menderita. Suatu ketika penjaga gudang mengetahui apa yang dilakukan Raden Said. Hei, siapa kamu? Beraninya berada di gudang ini? Ampun, ampun, saya hanya ingin membantu rakyat miskin. Atas kejadian tersebut, penjaga gudang melaporkan kepada Tumenggung Wiladikta. Ampun Tumenggung, ternyata yang mencuri di gudang penyimpanan hasil bumi selama ini adalah Raden Said. Apa? Anakku sendiri yang mencuri? Sungguh memalukan sekali. Panggil dia, suruh ke sini. Penjaga gudang pun memanggil Raden Said untuk menghadap ayahnya. Ampun Romo, ada apa Romo memanggil saya? Sungguh memalukan sekali perbuatanmu Said. Kamu harus dihukum, pergi dari kadipaten Tuban ini. Sahabat Mapsi, singkat cerita, pada suatu hari Raden Said bertemu dengan seorang lelaki tua. Rambut dan jenggotnya sudah memutih. Hei Pak Tua, berhenti! Ada apa Kisana? Serahkan lokat emasmu kepadaku. Hahaha, Kisana ngiler dengan tongkat emas ini. Percuma Kisana, emas yang ada di tongkat ini hanya sekepal tangan. Kalau Kisana mau emas yang lebih banyak, ambillah pohon buah aren itu. Tuh, lihat, emasnya lebih banyak bukan? Wahahaha. Duar, duar. Terdengar suara ledakan di angkasa, disertai kilatan yang mengakibatkan Raden Said terkejut dan segera menoleh ke arah sumber suara. Hah? Pohon buah aren berubah menjadi emas. Sebenarnya kakak itu siapa? Aku Sunan Bonang, anak muda. Sunan Bonang, Sunan, maafkan aku Sunan. Aku mau berhenti merampok. Asal Sunan Bonang mau mengangkatku menjadi muridmu Sunan. Menjadi muridku? Baiklah, akan kuangkat kau menjadi muridku. Tapi dengan syarat.
Tiba-tiba kakek tua tersebut menancapkan tongkatnya di tanah tepi sungai dan menyuruh Raden Said untuk menunggunya sampai kakek tua datang kembali. Akhirnya setelah bersemedi selama 3 tahun, kakek tua mendatanginya kembali dan mengangkatnya menjadi murid. Gelar Sunan Kalijaga didapatkan Raden Said karena sudah setia menjaga sungai menunggu kedatangan Sunan Bonang. Dalam bahasa Jawa, kali berarti sungai dan jaga berarti menjaga. Keteladanan yang dapat kita ambil dari kisah Sunan Kalijaga adalah jika sudah berjanji harus ditepati. Jika itu dilanggar, maka kita termasuk golongan munafik yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman-Nya di Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 68 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adallahu munafiqina wal munafiqati wal kuffara nara jahannama khalidina fiha. Al-ayah artinya Allah mengancam orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.